Bismillah, hari ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang membuat seseorang itu hidupnya susah, hidupnya nggak bahagia. Nah, kali ini kita akan bahas 5 yang menjadi faktor kenapa seseorang hidupnya susah mulu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hari ini kita coba membahas bersama-sama penyebab kenapa hidup kita ini susah. Kenapa kita selalu nggak bahagia hidupnya. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran juga buat saya sebagai pengingat juga buat kita semuanya. Dari sini kita bisa mengukur kenapa kita nggak bahagia? Apakah kita melakukan hal-hal ini atau tidak? Nah, yang pertama yang menyebabkan seseorang itu hidupnya susah, hidupnya nggak bahagia adalah tarkus shalah. Apa itu tarkus shalah? Orang yang meninggalkan sholat. Apa hubungannya sholat dengan kebahagiaan? Nah, ini pertanyaannya. Emang apa hubungannya sholat sama kebahagiaan? Di dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir dalam surat ya Maryam ayat 59, di sana dikatakan bahwa kenapa mereka merasakan kesulitan-kesulitan karena di antara penyebabnya adalah menyia-nyiakan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Terus juga ada ayat yang lain bahwa sholat itu ya merupakan cermin daripada iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berani meninggalkan sholat itu artinya dia memiliki moral yang sangat buruk. Hati-hati. Ketika seseorang, apalagi dia mengaku agama Islam, mengerti Islam, tahu Islam, bahkan masuk Islam dari kecil, dari bayi, karena orang tuanya orang Islam dua-duanya. Ketika dia balik, berani meninggalkan sholat, maka itu salah satu indikator yang sangat jelas hidupnya akan susah, hidupnya nggak bakal bahagia. Walaupun dia kaya, iya. Walaupun dia punya mobil, iya. Walaupun dia punya rumah mewah, iya. Walaupun dia punya perusahaan, iya. Walaupun dia punya usaha di mana-mana, iya. Tapi ada tuh orang yang gak sholat, usahanya maju terus. Jangan salah. Itu istidraj. Allah Subhanahu wa taala itu dalam hal dunia, Allah kasih. Yang sholat dikasih, yang gak sholat dikasih. Jangankan bicara sholat gak sholat. Orang kafir sama orang muslim dalam urusan dunia dikasih sama. Ya, Allah dalam hal dunia itu dikasih, disamain dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan hati Allah nggak bisa. Allah akan kasih mereka yang menyembahnya. Allah akan kasih kepada mereka yang beribadah kepadanya. Kalau mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah, tidak mengutamakan Allah, maka tidak akan Allah kasih ketenangan, kebahagiaan kepada orang itu. Kalaupun dia sukses secara dunia, tapi demi Allah, hatinya nggak bakal tenang. Hatinya nggak bakal bahagia. Itu udah janji Allah, jelas ya. Apalagi dia mengaku beriman, terus meninggalkan sholat, udah selesai. Ya, nggak akan bahagia hidupnya, jamin nggak bakalan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ma'asi wa zunub.
Orang yang banyak maksiat dan berbuat dosa. Maksiat dan dosa ini sebuah noda. Sebuah noda yang bisa terlihat. Dari mana? Dari perbuatannya, dari sikapnya, dari ucapannya. Makanya coba perhatikan. Orang yang senang ibadah sama orang yang tidak ibadah. Lihat, perhatikan bedanya. Sangat berbeda. Baik dari pergaulannya, baik dari segi gaya berbicaranya, baik dari segi pakaiannya, baik dari segi interaksi sosialnya, itu pasti beda. Ya. Walaupun ada yang namanya ilmu public speaker, public speaking, walaupun ada yang namanya ilmu mode penampilan, tapi dalam hal kesolehan itu nggak bisa direkayasa. Karena kesolehan seseorang itu akan tumbuh dengan sendirinya atas izin Allah, dan ini nggak bisa direkayasa, nggak bisa dibuat-buat. Jadi seseorang yang soleh atau tidak itu nggak bisa dibuat-buat. Ustadz, tapi dia pakai koko, pakai peci, pakai sarung, pakai jubah bahkan Ustadz. Apakah itu jaminan dia orang soleh? Belum tentu, nggak bisa begitu. Ukurannya bukan baju, tapi akhlak. Akhlak ini Allah yang mengatur, Allah yang menggerakkan. Jadi nggak bisa direkayasa. Oleh karena itu, orang yang hidupnya susah, orang yang hidupnya nggak bahagia, itu pasti dia banyak maksiat dan banyak berbuat dosa. Bagaimana solusinya? Banyak istighfar, minta ampun sama Allah, minta maaf kalau itu sama Bani Adam, sesama manusia. Udah, kembali kepada Allah, serahkan kepada Allah. Jangan merasa memiliki, merasa punya, merasa udah besar, merasa duitnya banyak, jabatan tinggi, nggak ada apa-apanya. Bagi Allah itu, Allah gambarkan dalam sebuah keterangan, dunia ini Allah kasih kepada semua manusia karena dunia ini nggak lebih dari sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk itu gambaran dunia. Makanya Allah kasih itu, yang kafir dikasih, yang maksiat dikasih. Itu urusan dunia, Allah nggak mau berlebihan. Allah kasih itu karena gambarannya bagi mereka yang mengejar dunia itu seperti berebut, memperebutkan satu sayap yang dimiliki oleh nyamuk. Nauzubillah ya. Makanya dari sekarang sedikit demi sedikit, ayo kita fokuskan dengan akhirat kita. Kita fokuskan dengan ibadah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang itu susah, orang itu nggak bahagia hidupnya? Karena di sini dikatakan aklul haram, makan makanan yang haram. Ya, orang kalau sudah terbiasa makan yang haram, itu akan biasa tuh masuk. Tapi kalau orang beriman, orang soleh, jangankan makanan haram, makanan subhat itu nggak akan masuk ke mulutnya. Kenapa? Karena kesolehannya. Karena kedekatan dengan Allah, Allah jaga orang itu. Biasanya Allah akan menggerakkan dia, ya, dengan ilham dari Allah, dia akan menolak kalau itu makanan yang haram. Apalagi makanan yang subhat, apalagi yang haram, yang subhat saja Allah jaga. Kalau orang itu soleh, kalau orang itu ahli ibadah, makanan yang haram itu nggak akan masuk dalam dirinya. Nah, bagaimana dengan kita? Tentu kita bisa tahu ya, kita paham. Kalau kita belum bisa kuat ibadahnya, ya maaf, mungkin kalau yang haram kita masih bisa nahan. Kalau yang subhat, nah itu dah sesuai dengan tingkat keimanan dan ibadah kita. Biasanya kalau yang subhat itu masih suka dimakan juga itu ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dari barang-barang yang haram.
Yang keempat, kenapa ada orang yang selalu susah terus hidupnya nggak bahagia-bahagia? Yang keempat itu orang tersebut melakukan perbuatan ini. Apa itu? Qati'atur rahim. Memutus silaturahmi. Sesama manusia saja dilarang, apalagi dengan saudara kandung. Lebih-lebih dengan orang tua. Nauzubillah. Jangan sampai kalau ada anak ini nih anak nih, walaupun dia orang kaya, ini anak ilmunya tinggi, ijazahnya sampai S3 sampai profesor, udah haji setiap tahun. Tapi kalau anak ini memutuskan hubungan dengan orang tua, itu semuanya sia-sia. Itu semuanya nggak berguna. Islam mengajarkan walaupun orang tua kita beda agama, kita disuruh berbuat baik sama orang tua kita. Apalagi orang tuanya sesama muslim, sesama orang Islam. Nauzubillah ya. Itu dengan orang tua. Dengan keluarga dekat juga sama, dengan saudara kandung misalnya, jangan ya. Maka orang yang memutuskan tali silaturahmi itu hidupnya nggak bakal bahagia, hidupnya nggak bakal tenang, ya. Karena yang ada suuzon terus, prasangka jelek terus. Nauzubillah. Hati-hati, ya. Dari sekarang kita niatkan untuk islah. Kita islah sama siapapun yang memutuskan silaturahmi dengan kita. Ustadz, saya mah biasa aja orangnya. Dia Ustadz yang kayaknya sama saya kesel mulu. Sama saya kayaknya musuhan mulu. Nah, kalau urusan orang lain, udah biarkan, itu urusan dia. Kita jaga diri kita aja. Kita jangan sampai kayak dia. Kita jangan sampai ngikutin kejelekan dia. Kita udah tahu nih bahwa memutuskan tali silaturahmi sama dengan tidak beriman. Enggak beriman. Ya. Kenapa tidak beriman? Ini di hadis Rasulullah disampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambung silaturahim. Logikanya kalau kita balik nih, berarti orang yang memutuskan tali silaturahmi, dia tidak beriman. Dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak percaya sama hari akhir. Buktinya apa? Dia berani memutuskan tali silaturahim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan ya. Hari ini kita niatkan islah. Islah. Ya, sebelum terlambat. Yang terakhir ini biasanya terjadi di saat-saat kita butuh. Apa itu? Tarkul tawakkul 'alallahi. Tarkut tawakkul 'alallahi. Apa itu? Tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ketika kita punya keinginan, ketika kita punya hajat, kita lupa untuk apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini terjadi, lihat apa yang terjadi. Ketika yang diinginkan tidak sesuai harapannya, akan ada yang namanya depresi, akan ada yang namanya kecewa, akan ada yang namanya frustasi. Kenapa? Dia lupa bahwa semua peristiwa, semua kejadian, semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim itu penting menanamkan sifat tawakal di dalam setiap ikhtiar kita, setiap usaha kita. Sehingga ketika itu terjadi, kita tidak ini hasil usaha gua, ini hasil negosiasi gua, ini hasil kepintaran gua. Sombong. Dan ketika tidak terjadi, gagal, orang yang bertawakal kepada Allah akan ringan menerimanya. Kenapa?
alhamdulillah, mungkin Allah menjaga saya. Dengan ini gagal, Allah lebih sayang saya. Tuh, orang yang tawakal itu akan dadanya itu luas, menerima, enggak depresi, enggak frustasi, enggak putus asa. Tawakal itu orang Islam itu begitu indah. Kalau terjadi yang menyakitkan dia sabar, dapat pahala. Kalau terjadi sesuai harapan dia bersyukur, alhamdulillah dapat pahala. Tuh, enak banget jadi orang Islam mah. Tinggal kitanya, ya bisa nggak nih mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa nggak? Makanya pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu, dan yang paling penting kita punya guru. Dari guru itulah kita bisa belajar banyak. Ingat, belajar agama tidak disarankan secara otodidak. Nggak ada ulama, nggak ada imam mazhab, nggak ada sahabat yang menyuruh belajar agama otodidak. Orang yang belajar agama otodidak pasti sesat. Pasti sesat. Pasti sesat. Karena agama Islam berbeda dengan elektronik. Kalau elektronik rusak, kita bisa belajar otodidak lewat YouTube, lewat internet, bisa. Walaupun ada meledak sedikit, ada kesetrum sedikit, itu nggak ada masalah. Tapi ke dalam agama, otodidak, neraka jawabannya. Neraka, nauzubillah. Makanya jangan sampai kita nggak punya guru. Guru itu apa sih fungsinya? Untuk bertanya. Ketika kita muncul keraguan dalam diri kita bisa konfirmasi kepada guru kita bisa memastikan kepada guru kita, ya. Jangan sampai kita sok tahu. Makanya ya harus punya guru. Ya, harus punya guru. Ya, jangan sok tahu, jangan otodidak, jangan hanya mengandalkan akal, karena agama kita tidak semuanya harus masuk akal, tapi juga harus diukur dengan iman. Iman dan akal itu adalah dua tempat yang berbeda, yang membutuhkan pemahaman yang berbeda. Tentu akal dan iman ini, ya, itu butuh sosok yang bisa mengarahkan, yang bisa membimbing. Kalau akal ada gurunya, hati ada gurunya, maka akal tidak akan liar, hati tidak akan kemana-mana. Tuh enaknya punya guru. Kalau nggak punya guru, nauzubillah, semaunya, ngikutin nafsunya doang. Ya udah, selesai. Begitulah kehidupan orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu orang-orang yang mengatakan agama itu di masjid. Di luar masjid itu nggak ada agama. Nah, ini hati-hati. Agama itu cuma saat baca Quran, itu agama. Di luar itu bukan agama. Nah, itu liberal. Bahkan yang paling fatal lagi. Ini aduh, berat ini. Dah, kita cukupkan dulu. Nanti di lain kesempatan kita bahas lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna, menjadi pengingat buat saya dan semua yang mungkin ya ada manfaatnya bagi yang melihat video ini. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.